Halo guys, kami dari kelompok 5, kami dari benua Amerika, saya Jordan Alexander. Saya Wanda Zahira. Saya Yudi Pandera. Saya Yudi Rahmat. Halo guys, selamat menonton. Saya akan menjelaskan peradaban awal di benua Amerika. Sebelum bangsa Eropa datang pada abad ke-15, benua Amerika sudah memiliki banyak peradaban kuno yang berkembang maju secara mandiri. Meskipun terpisah dari dunia timur, masyarakat asli di sana mampu membangun sistem sosial, politik, ekonomi, dan keagamaan yang teratur, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan yang beragam, mulai dari hutan Mesoamerika hingga pegunungan Andes. Mereka hidup dari pertanian dengan tanaman utama seperti jagung, labu, dan kacang yang menjadi sumber makanan sekaligus bagian penting dari kehidupan spiritual. Kota-kota besar di sana pun dibangun dengan piramida, kuil batu, serta pusat keagamaan. Mereka juga menguasai ilmu astronomi dan membuat kalender untuk mengatur waktu tanam serta upacara keagamaan. Bangsa-bangsa di Amerika kuno menyembah banyak dewa alam dan mengadakan berbagai ritual untuk menjaga keseimbangan hidup. Walaupun tidak memiliki roda atau hewan besar, mereka berhasil membuat sistem jalan dan komunikasi yang maju, seperti jaringan jalan raya milik bangsa Inca di Andes. Secara umum, peradaban besar di Amerika terbagi menjadi dua wilayah utama, yaitu Mesoamerika terdiri dari Olmec, Maya, Teotihuacan, dan Aztec, dan Andes terdiri dari Calvin, Moche, dan Inca. Masing-masing memiliki keunikan dan kemajuan tersendiri dalam bidang arsitektur, pertanian, dan kebudayaan. Kejayaan peradaban ini berakhir setelah penaklukan oleh bangsa Spanyol pada abad ke-16. Namun, peninggalan megah seperti Chichen Itza di Meksiko dan Machu Picchu di Peru tetap menjadi bukti nyata kemajuan luar biasa peradaban awal di benua Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Zahira. Saya ingin menjelaskan sejarah diplomasi di zaman benua Amerika. Pada masa peradaban awal di benua Amerika, diplomasi sudah diterapkan dalam bentuk sederhana melalui hubungan antar suku dan kerajaan. Masyarakat seperti Maya menjalin kerjasama lewat aliansi politik dan perkawinan bangsawan untuk menjaga perdamaian dan kekuatan kekuasaan. Bangsa Aztec menggunakan diplomasi strategis dengan membentuk aliansi tiga, sedangkan Inca menggunakan pendekatan damai melalui pemberian hadiah, asimilasi budaya terhadap wilayah yang ditaklukkan. Meskipun belum mengenal diplomasi yang formal, praktek itu tuh nunjukin bahwa bangsa-bangsa di Amerika itu udah memahami pentingnya negosiasi dan hubungan politik dalam menjaga stabilitas untuk memperluas pengaruhnya. Sekian. Halo, baik. Setelah ini saya akan menjelaskan untuk diplomasi pada bangsa Aztec. Tentunya bangsa Aztec ini sebenarnya tidak mengenal diplomasi dalam arti modern, melainkan mereka lebih mengandalkan aliansinya politik dengan juga kekuatannya militer untuk memperluas wilayah. Salah satu contoh penting adalah aliansi tiga serangkai antara Tenochtitlan, Texcoco, dan Tlacopan yang menjadi dasar kekuasaan mereka di lembah Meksiko. Sebelum menaklukkan suatu daerah, tentunya mereka biasanya mengirim utusan untuk menawarkan penyerahan secara damai. Bila ditolak, mereka akan menginvasi secara militer. Dalam menjalankan hubungan luar, tentunya bangsa Aztec ini melibatkan poteka atau biasanya disebut itu adalah pedagang elit. Nah, pedagang elit ini sebagai penghubung dan juga mata-mata serta takwilo sebagai pencatat peristiwa dalam bentuk simbol dan juga gambar. Untuk memperkuat hubungan dengan wilayah lain, mereka juga pastinya menggunakan perkawinan politik antara bangsawan Aztec dan elit lokal sebagai strategi membangun aliansi dan mencegah pemberontakan. Selain itu, tentunya wilayah taklukan diwajibkan membayar upeti berupa barang-barang seperti makanan, tekstil, dan juga logam mulia pada zaman itu tentunya. Upeti ini yang berfungsi sebetulnya hanya bentuk pengakuan
kekuasaan serta kontrol politiknya. Kota yang tidak membayar dianggap memberontak dan akan ditindak dengan kekuatan. Ya, berarti memang ini adalah di zaman Aztec ini mereka bermainnya secara politik ya, tentunya. Nah, bangsa Aztec juga memperkuat pengaruh lewat ritual keagamaan dan festival dengan melibatkan kota-kota bawahan dalam upacara besar di teknolitkan. Ini menjadi sarana diplomasi budaya untuk menegaskan diplomasi dan keagungannya kekaisaran mereka. Terima kasih.